Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Kolbi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama Raihan Prayananda Kastiko, yaitu tentang pendidikan sepanjang hayat menurut perspektif Islam dalam kajian tafsir Tarbawi. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak dosen, dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan komprehensif, yaitu Bapak Majid, yang telah memberikan kesempatan untuk saya bersama teman saya, yaitu Raihan Prayananda Kastiko. Akan tetapi di sini saya dan Raihan membuat video ini secara mandiri. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang pendidikan sepanjang hayat menurut perspektif Islam dalam kajian tafsir Tarbawi. Nah, pendidikan sepanjang hayat dalam perspektif Islam yaitu adalah pendidikan atau proses belajar yang dilakukan secara terus-menerus berkesinambungan sejak anak dalam kandungan sampai ia meninggal dunia. Untuk apa? Untuk memperoleh kehidupan yang makmur dan bahagia di dunia dan di akhirat. Atau bisa juga dikatakan untuk mengadapkan manusia, sebuah proses di mana manusia dibentuk untuk memiliki sikap adil kepada Tuhan, lingkungan, dan dirinya sendiri sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu pendidikan menurut para ahli. Nah, dalam artikel ini pendidikan menurut para ahli itu begitu banyak pendapat. Nah, salah satunya saya ambil dari John Dewey, yang mana pendidikan adalah suatu proses pembaharuan makna pengalaman. Hal ini mungkin akan terjadi di dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda. Mungkin pula terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk menghasilkan kesinambungan sosial. Proses ini melibatkan pengawasan dan perkembangan dari orang yang belum dewasa dan kelompok di mana dia hidup. Selanjutnya, nah, dalam pendidikan sepanjang hayat menurut perspektif Islam itu memiliki karakteristik. Di antaranya, yang pertama, pendidikan tidaklah selesai setelah berakhirnya masa sekolah, tetapi merupakan sebuah proses yang mana berlangsung sepanjang hidup. Nah, untuk kita yang mendidik, untuk kita sebagai generasi penerus bangsa, kita dalam bersekolah tidak hanya misalkan tingkatannya itu SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, dalam perguruan tinggi tidak hanya mentok dalam perguruan tinggi saja, akan tetapi itu harus terus berlangsung hingga sepanjang hidup kita dalam menuntut ilmu. Nah, yang kedua itu rumah atau keluarga, memainkan peran utama, peranan yang paling halus dan sangat penting dalam melalui proses belajar seumur hidup. Kita sebagai penuntut ilmu pasti memiliki orang-orang yang sayang sama kita, orang-orang di sekitar kita, salah satunya yaitu keluarga, yang mana itu sangat berpengaruh dalam hidup kita. Dalam kita menuntut ilmu, kita butuh semangat. Agar kita semangat, yaitu kita membutuhkan keluarga yang mana membuat memotivasi diri kita untuk tetap semangat dalam menggapai segala impian kita. Jadi, keluarga itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita untuk menuntut ilmu. Nah, yang ketiga yaitu masyarakat juga memainkan peranan penting dalam pendidikan sepanjang hayat. Nah, masyarakat juga sejak kita kecil itu masyarakat tuh udah sangat berpengaruh dalam hidup kita. Kita itu merupakan makhluk sosial, yang mana satu sama lain saling saling tolong menolong, saling saling bersosialisasi pokoknya. Nah, yang keempat yaitu lembaga-lembaga seperti sekolah, universal, dan pusat latihan tentu memiliki peranan yang penting. Sekolah itu sangat penting, universitas juga sangat penting, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir, ada 3 syarat utama bagi pendidikan seumur hidup, yaitu kesempatan, motivasi, dan edukabilitas. Next, yaitu pendidikan sepanjang hayat didasari oleh beberapa alasan sebagai berikut. Pertama, yaitu keterbatasan kemampuan pendidikan sosial.
Nah, banyak anak zaman sekarang itu putus sekolah. Salah satunya mungkin karena keterbatasan ekonomi. Mungkin dalam keluarganya lagi sedang menurun perekonomian mereka, jadi mengakibatkan anaknya putus sekolah. Itulah yang merupakan keterbatasan kemampuan pendidikan sekolah. Terus ada juga tuh yang berpendapat bahwa banyak lulusannya tidak dapat diserap dalam dunia kerja yang antara lain karena mutunya yang rendah. Terus yang B, perubahan masyarakat dan peranan sosial. Yang ketiga yaitu pendayagunaan sumber yang masih belum optimal, yang mana penghematan dan optimalisasi dalam penggunaan sumber yang telah tersedia bagi pendidikan. Terus yang kedua perlunya penggalian sumber-sumber yang baru yang masih terpendam dalam masyarakat. Selanjutnya, nih kita di zaman kita yang sekarang ini, yang mana teknologi kita semakin canggih, negara-negara semakin berkembang, serta peradaban manusia semakin maju. Sehingga kita manusia dituntut untuk mengikuti kemajuan peradaban tersebut agar kita tidak ketinggalan zaman. Nah, jika kita ketinggalan zaman, kita akan mudah dibodohi, mudah terpengaruh, mudah dibohongi, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, kita harus menggunakan teknologi itu sebagaimana fungsinya. Sehingga sebaiknya kita gunakan teknologi dengan cara kita membaca artikel-artikel untuk memperluas pengetahuan kita, menambah wawasan kita, terus menonton video-video yang bermanfaat, video-video yang membuat membuat pikiran kita terbuka gitu. Nah, dalam dalam Indonesia, kesalahan dalam pendidikan di Indonesia itu karena pendidikan di Indonesia menerapkan transfer of knowledge yang mana transfer of knowledge itu kita nggak perlu guru gitu. Tuh, cukup kita tanya Google, itu udah semuanya ada di Google. Jadi, transfer of knowledge itu tidak perlu guru. Hmm, Cukup Google aja udah cukup gitu. Nah, sedangkan pendidikan dalam Islam itu adalah transfer of karakter. Yang mana transfer of karakter itu adalah mentransfer akhlak, transfer adab, transfer akan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, justru antara dua itu perbedaannya sangat jauh toh. Nah, selanjutnya kajian tafsir Tarbawi, pendidikan sepanjang hayat dalam perspektif Islam dalam kajian tafsir Tarbawi. Di sini pencarian makna kitab suci tercermin dalam berbagai kajian, baik secara tekstual maupun kontekstual, dan bahkan dalam bentuk sintesis sebuah disiplin akademik. Hal ini melalui gagasan tafsir Tarbawi. Nah, tafsir Tarbawi itu apa sih? Nah, ini jawabannya. Tafsir Tarbawi itu merupakan ijtihad akademisi tafsir yang mana berupaya mendekati Al-Quran melalui sudut pandang pendidikan, baik dari segi teoretik maupun praktik. Nah, dalam Al-Quran terdapat beberapa istilah yang mengacu pada terminologi pendidikan dan pengajaran. Di antaranya adalah tarbiyah, taklim, takdib, dan takziah. Nah, kata tarbiyah berasal dari bahasa Arab, yaitu Rabbi Yurabbi tarbiyah, yang berarti raja atau penguasa, tuan, pengatur, penanggung jawab, pemberi nikmat. Next. Nah, adapun contoh ayat Al-Quran yang berhubungan dengan tarbiyah, yaitu di sini saya mengambil Quran Surah Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua. Dalam artian kedua orang tua, sebagaimana mereka berdua telah mendidikku sewaktu kecil. Nah, wakur wakur Rabbi, wahai Tuhanku, arhamhuma, kasihanilah keduanya, kama sebagaimana Rabbayani,
keduanya memeliharaku. Shaghira, waktu kecil. Nah, kata Rabbayani pada ayat pertama mempunyai arti rahmah, yakni ampunan atau kasih sayang. Hal ini mempunyai arti pemberian makanan dan kasih sayang, pakaian, dan tempat berteduh dan perawatan. Nah, apabila pendidikan sekarang lebih menonjolkan pengetahuan daripada kasih sayang, maka menurut Al-Abhas lebih tepat disebut ta'dib. Nah, di sini saya mengambil dari tafsir Al-Waziz menurut Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yang mana merupakan pakar fikih dan tafsir negeri Suriah. Beliau berkata, dan tunjukkanlah ketundukan dan kerendahan hatian kepada keduanya untuk menambahkan kasih sayangmu kepada keduanya. Dan berdoalah, wahai Tuhanku, kasihanilah keduanya, yaitu orang tuaku. Dan sayangilah keduanya, sebagaimana keduanya menyayangi dan mendidikku saat waktu kecil. Selanjutnya, di sini ada aspek-aspek pengetahuan akan kitab suci, yaitu tafsir dalam ilmu pendidikan. Yang pertama, tafsir sebagai basis keimanan yang merupakan pengetahuan tertinggi nilainya dan terdasar kedudukannya dalam susunan pengetahuan manusia sebelum pengetahuan keilmuan yang lain. Terus yang kedua ada tafsir sebagai konfirmasi terhadap kebenaran yang diungkap dalam pengetahuan eksploratif, yaitu artinya pengetahuan keimanan yang mana informatif dalam pendidikan Islam dan pengetahuan eksploratif harus saling menggunakan, saling menguatkan dan membenarkan. Terus yang ketiga yaitu tafsir berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurna akan pengetahuan eksploratif yang belum tuntas. Artinya harus dapat memberi penjelasan tentang fenomena-fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan eksploratif. Yang keempat yaitu tafsir berfungsi sebagai pengisi nilai value filler terhadap pengetahuan eksploratif. Artinya, tafsir yang dimaksudkan adalah sebagai pengetahuan yang dapat mewarnai pengetahuan eksploratif agar tidak bebas nilai melalui penanaman nilai-nilai transenden dan etika atau moral. Terus yang terakhir yaitu tafsir berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan pesan-pesan ketuhanan agar ditangkap oleh manusia. Dengan kata lain, tafsir ini merupakan sarana untuk memberikan kesan membumi terhadap pesan ilahi yang bersifat suci dan transenden. Nah, selanjutnya itu terakhir yaitu kesimpulan. Di sini saya menyimpulkan dari artikel ini yaitu pendidikan sepanjang hayat atau dapat kita katakan menuntut ilmu dalam Islam adalah hal yang wajib, baik kita seorang laki-laki maupun seorang perempuan, dari kita sejak lahir hingga kita meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Nah, menuntut ilmu merupakan ibadah yang mulia bagi seorang muslim karena termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup sekian. Semangat terus, jangan lupa untuk bersyukur. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.